Berjumpa lagi di podcast Musik Fator, podcast yang membahas mengenai musik, bisnis value, dan inspirator. Musik Fator. Ya, di dalam Musik Fator kita percaya bahwa di dalam musik tidak hanya terdiri dari nada-nada, di dalam bisnis juga tidak hanya terdiri dari angka-angka, tetapi ada kisah yang menarik dan unik untuk kita kupas lebih dalam. Bersama dengan saya Michael Pranajaya dan rekan saya yang cantik, saya Melania Yosefir. Ya, dan hari ini kita mau membahas mengenai conversion branding into sales. Tapi sebelumnya, seperti biasa kita nyanyikan jingle dari Musik Fator dulu ya. Musik Fator, Musik Fator, acara musik value dan inspirator. Musik Fator, Musik Fator, mengupas tentang musik, nilai hidup, inspirasi. Yuk sama-sama. Musik Fator, musik dan inspirator, mengupas kisah hidup mentor, memberi ruang edukator. Marilah kawan, hai inovator, berbagi kisah sukses faktor di dalam acara Musik Fator. Bersama-sama kita menjadi inspirator. Ya, oke, itulah dia. Dan sahabat Eljon serta Musik Fator, kita senang sekali nih hari ini kita mau membahas topik mengenai apa? Mengenai conversion branding into sales. Yes, dan hari ini kita mendatangkan seorang narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang coach, seorang mentor, dan juga ini koko saya nih ya, udah kenal udah cukup lama nih untuk mendapatkan waktunya nggak mudah juga. Nah, tapi sebelum kita tahu siapakah pembicara kita simak dulu ya video profilnya berikut ini. Ya, itulah dia profil dari Ko Tommy Wong yang sangat luar biasa, dan saat ini beliau sudah hadir untuk mengupas mengenai topik conversion branding into sales ya. Dan inilah dia Ko Tommy Wong. Thank you Mike, thank you Melanie, thank you Eljon TV dan juga sahabat Eljon ya. Ya, betul. Terima kasih ya Ko Tommy hari ini bisa menyempatkan diri hadir di program Musik Fator. Gimana kabarnya Ko? Sehat? Baik, sehat. Amin. Luar biasa ya, amin. Sukses ternyata. Sukses sudah pasti. Ya, dan tadi kita ngeliat kesibukannya sekarang sangat luar biasa Boy ya. Selain menjadi pebisnis, tapi juga sekarang menjadi mentor ataupun coach buat rekan-rekan yang lagi sedang membangun bisnisnya ya. Ya, berawal dari pandemi sih ya. Pandemi kan dulu kan sama-sama acara komunitas ketemu Michael lah ya, dan mengundurkan diri dari ketua umum setelah 3 periode kan. Saya selalu pilih tuh Ko Tommy. Saya nggak minta untuk 3 periode tapi terus diperpanjangkan, tapi saya tahu diri lah bahwa regenerasi harus terjadi, makanya mungkin di narasumber sebelumnya yang jadi ketua umum sekarang ya. Bro Yosa, jadi teman-teman, iya teman-teman bisa nyaksin tayangan itu. Saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri, tapi justru disitulah kepedulian nggak stop sampai di situ. Saya coba live, dan ternyata itu menghantarkan ke cerita yang baru. Dari 0001 ya waktu dulu ya. Jam 10 malam saya kan nggak bisa kemana-mana tuh. Jadi saya malam coba-coba aja live. Ternyata platform ini menghantarkan saya kepada ribuan audiens yang ada di luar Jakarta yang memang membutuhkan
inspirasi seperti Motivator ini yang membutuhkan kepedulian kita bahwa di daerah-daerah terpencil di Indonesia itu masih untuk bisnis itu butuh mentor-mentor yang bisa mau peduli pada mereka. Ya, betul sekali, dan terima kasih nih Ko Tommy ini selaku praktisi ya yang mulai dari nol. Beliau adalah founder dari Victorindo Group ya, Ko Tommy yang spesialis nih di handphone, Ko Tommy betul ya, di gadget dan aksesoris. Nah, Ko Tommy boleh nanya-nanya sedikit boleh ya? Boleh. Pasti ya. Luar biasa nih kita hari ini mau menimba ilmu nih dari Ko Tommy. Kalau melihat sekarang kan ya Ko Tommy ya, orang taunya Ko Tommy Wong sebagai pebisnis, mentor yang handal dan pebisnis sukses. Tapi kalau kita boleh flashback ya, kita kembali ke masa lalu waktu Ko Tommy waktu itu ada jualan koran dan handphone satu persatu tuh dulu. Kira-kira apa sih momen yang paling berat yang membuat Ko Tommy Wong itu pernah ngalamin hampir menyerah? I think kalau misalnya kehilangan ayah, terjun ke jalannya jadi penjual koran, kehilangan ibu almarhum waktu pas pandemi, COVID, itu bukan keputusan ya. Tapi yang paling berat adalah di 2017 saya mengalami kebangkrutan, dan 2019 Michael tahu sendiri itu saya bisa rebound, ya kita tetanggaan itu, jadi prosesnya kamu tahu bahwa sebenarnya ini pesan buat teman-teman semua nih, nasib itu bukan dibentuk oleh keadaan. Nasib kita itu dibentuk oleh keputusan. Keputusan? Iya, keputusan untuk ikhlas beradaptasi dan juga keputusan untuk bertahan. Kadang-kadang orang bilang gini, kalau kesuksesan itu tidak selamanya, ada pergantian ya, maka kesulitan pun ada tanggal expired-nya. Oh, kesulitan ada tanggal expired. Iya. Benar, boleh. Coba deh teman-teman rasain sendiri. Yang Ko Tommy katakan ini adalah pengalaman pribadi. Kalian sesusah apapun, buktinya Anda sampai hari ini. Pernah kan mengalami keadaan yang berat, nggak bisa bayar kos, nggak bisa bayar ini, nggak bisa bayar itu. Tapi sampai hari ini kamu masih hidup kan? Betul. Berarti kan kesusahan itu ada tanggal expired-nya. Jadi mungkin kata kuncinya, nasib kita bukan dibentuk oleh keadaan. Nasib kita dibentuk oleh keputusan yang kita buat. Mungkin atasan bisa marah sama kita, mungkin keadaan kita bisa buruk, mungkin keadaan kita dikecewakan orang, partner bisnis dan sebagainya. Tapi ketika kamu habis dimarahi sepihak ataupun habis di hate comment gitu sama orang, keputusan kamu kan untuk tidak meneruskan kepada orang berikutnya. Oh iya betul. Dan itu akan membuat hidupmu jauh lebih baik. Tapi beda ketika hal yang buruk itu terjadi, kamu nularkan kepada orang lain. Nah, rezekimu yang tadinya mau datang ke kamu itu menghilang. Makanya nggak boleh sembarangan men-forward ya dari kekesalan ya, Ko ya. Ya, balik lagi lah. Semua keputusan. Tergantung sebuah keputusan. Luar biasa. Dan Ko Tommy, kita tahu waktu tahun 2016 ya, itu yang paling berat, di mana Ko Tommy sempat bangkrut dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang membuat Ko Tommy mau memutuskan saya tetap mau fight, mau lanjut, nggak menyerah? Sampai akhirnya 2018 bisa bounce back ya kembali. Iya, yang hilang kan cuma angka uang. Betul. Ya, tapi kan tidak kehilangan kebaikan. Reputasi tidak hilang. 20 tahun, 30 tahun aku bangun bisnis, orang kalau suka sama kamu, dia dengerin ngomongannya kamu. Tapi kalau orang percaya sama kamu, nggak ada yang hilang. Ya, kan kalau misalnya angka di tabungan kan lagi turun ya. Oke lah hilang. Tapi kan angka kebaikan tetap ada. Saldo kebaikan selalu ada. Nah, ini kata kuncinya. Kalau orang suka sama kamu, dia dengerin kamu. Tapi kalau orang percaya sama kamu, dia bisnis sama kamu. Nah, Ko Tommy 2019 saya rebound, banyak yang kasih saya kepercayaan bisnis karena gini, mantan kita yang ada di masa lalu tidak mengikuti kita di masa depan. Menarik ya. Tiba-tiba di studio ini banyak yang berdesis gitu ya. Ada mau ngomong mantan. Iya, keputusan kita untuk meninggalkan mantan. Seringkali kita itu yang nyangkut. Mantan udah nggak peduli sama kita, tapi kita masih suka ngecek-ngecek media sosialnya dia, masih ngecek-ngecek keadaannya dia. Mantan itu kemungkinan kecil mau balikan. Kalau dia mau balikan pun hanya mengecek apakah kamu masih tanda kutip bodoh seperti yang dulu. Oke.
Masa depan kita sudah menunggu. Calon jodoh kita itu sudah menunggu. Apakah kita membuka peluang baru? Nah, jadi kalau orang suka sama kamu, dia percaya dengerin kamu. Tapi kalau orang percaya sama kamu, dia mau bisnis sama kamu. Nah, banyak orang itu terhenti di sini. Aku kecewa, aku udahlah nyerah, aku nggak mau lagi beradaptasi, aku nggak mau bertahan, aku give up gitu ya. Hanya karena masa lalu ini. Padahal masa depan sudah menunggu. Buka dong kesempatan buat orang-orang baru. Karena orang baru, ini kabarnya Mike dan teman-teman semua, sahabat Eljon, orang baru tidak pernah tahu kisah hidup kita di masa lalu. Mereka selalu percaya apa yang kita upload hari ini, apa cerita kita hari ini. Masih punya kesempatan. Jadi masih ada lembaran baru. Betul, ya. lembaran Nggak baru. selalu melihat ke masa Dan lalu. lembaran baru biasanya rezekinya lebih besar. Amin. Coba deh kalau nggak percaya. Setiap kali kamu jatuh, bangkit dan cobalah sekali lagi. Gagal pun katakan kepada dirimu seperti itu. Nanti kamu akan ketemu orang yang memberikan kesempatan kepada kamu. Oke, berarti harus berani move on ya. Iya. Itu kata Kita ini ganteng kok, kita ini cantik, cuman sedikit yang tahu. Makanya kita harus tampil gitu loh. Oke. Sering-sering Branding. nge-branding, ya. Iya, Berarti. supaya yang meninggalkan ya sudah. Oke. Yang meninggalkan ya kita harus tinggalkan. Bisnis juga begitu. Partner bisnis yang meninggalkan kita ya sudah. Tapi kan partner bisnis yang tepat itu sudah menunggu kita. Seringkali kita yang nggak membuka kesempatan. Ayo buka kembali lagi kesempatan kamu. Kamu berhak loh menapaki perjalanan hidup kamu yang berikutnya. Bahasa saya nih ya, secara guru besar saya sama guru besarnya Michael sama. Kalau kita hidup ini, kalau memang bukan keputusan dari yang atas, dan itu belum ceritanya terbaik, berarti hidup kita belum berakhir. Belum selesai ya. Iya, Masih ada hidup koma. kita masih ada, jangan membuat Jangan titik kalau Tuhan masih melukis koma. Yes. Amin. Setuju banget sama Romi. Nah, berarti sebenarnya orang itu mau berbisnis atau mau istilahnya menginvest ya, bukan cuma karena dari produk kita aja yang bagus ya kok ya, tapi karena rasa trust tadi. Gitu. Nah, tapi kenapa banyak orang yang salah mindsetnya tuh kok? Beranggapan saya udah habis nih, saya udah nggak bisa punya produk lagi, udah nggak punya jasa yang bisa saya jual gitu ya. Gimana bisa dapetin trust? Kira-kira apa solusinya kok? Banyak orang belakangan ini terjebak untuk bangun personal branding, branding produknya. Teman-teman UMKM juga seringkali langsung bikin logo yang bagus dong, logo Cap Duyung dan whatever apapun itu ya, supaya niru-niru yang udah terkenal gitu. Padahal branding itu adalah tentang apa yang orang ngomongin tentang kamu saat kamu tidak di dalam ruangan bersama mereka. Jadi reputasi yang sebenarnya yang akan diomongin orang, yang dipercaya sama orang. Bukan logo branding saja. Logo branding memang perlu bagus, tapi jebakannya ini adalah orang pikir bahwa nama yang bagus itu berarti orang percaya. Bukan. Tingkah lakumu yang bagus, sikap kamu yang bagus memperlakukan orang lain, itu yang namanya reputasi, itu yang bisa dipercaya. Attitude juga berarti kok ya pada saat kita ke customer ataupun ke rekan-rekan networking ya. Jadi Kotomi sering bilang begini, branding membuat kamu diingat, tapi tepatnya gini lah, branding itu bisa bikin kamu diingat, tapi yang bisa membuat pelangganmu mendekat adalah reputasimu. Reputasi ya. Iya, reputasi yang membuat pelanggan mendekat. Nah, apa sih kok kira-kira kesalahan orang dalam membangun reputasi nih buat rekan-rekan nih? Karena kan banyak yang pengennya ya udah pokoknya dikenal, viral, tapi setelah itu ya udahlah, yang penting barang laku nih, jual. Tapi bisa jadi akhirnya reputasinya nggak bagus tuh. Branding bisa bikin kamu viral, konten juga bisa bikin kamu viral. Tapi kan balik lagi, viralitas kalau tidak diimbangi dengan karakter yang jelas itu kan sangat bahaya. Betul. Jadi ibaratnya kayak kamu bangun bangunan di atas pasir, sebagus apapun ombaknya datang ke bawah semua. Banyak dong di antara kita udah lihat, let's say public figure yang dia jadi selebgram, tapi hanya karena dia mungkin 1-2 kata-kata dia yang salah, atau attitude dia memperlakukan pegawai, pelayan dengan cara yang salah, kebetulan masuk ke kamera, selesailah sudah karir dia kan. Maka sebenarnya adalah tentang reputasi yang membuat kamu itu akhirnya diingat orang, yang melekat di hati mereka.
Nah, hari-hari kayak gini sekarang bicara tentang bisnis, sebenarnya orang itu melihat kepercayaan mereka terhadap kamu seperti apa. Sanggup gak kamu bukan cuma sekedar dilihat orang, tapi sanggup gak kamu itu bisa diingat sama orang? Diingat ya kok ya? Iya, diingat. Luar biasa. Nah, nanti kita akan lanjut lagi. Kita mau kupas lebih dalam lagi nih Kotomi, tapi kita mesti break dulu ya. Jadi sahabat Eljon dan Musik-Fator jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Lucu deh kalian. Kok bau sih kamu? Ini kalian kena jamur ya? Ih, pasti sekitaran sini nih. Buat kamu yang punya hewan peliharaan apapun, tenang aja. Udah ada Ivisan yang mampu membunuh 99,9% virus, bakteri, bahkan jamur yang ada di rumah kamu. So, pakai Ivisan ya. Setiap tempat punya cerita. Mengeksplorasi tempat bersejarah, menggali kisah, dan menelusuri setiap peninggalan peradaban dari masa ke masa. Masjid ini namanya dulu bukan Masjid Agung Sangcipta Rasa, Bukan Mas ya? Nana. Bukan ya. Oh, siap. Masjid ini dulu namanya Masjid Agung Pakungwati. Masjid Agung Pakungwati. Patungwati ya, Sa- teman-teman. Saksikan perjalanan yang membuka mata. Jejak Kisah, Sabtu 16.05 waktu Indonesia Barat, hanya di Eljon TV. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Fun Walk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Fun Walk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Ya, kembali lagi di podcast Musik-Fator, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan juga inspirator. Dan hari ini topiknya kita conversion branding into sales. Tadi sahabat Musik-Fator dan juga sahabat Eljon, kita sudah melihat itulah tadi tokoh Tommy Wong dari Victorindo Group ya. Nah, itu menarik sekali, tokonya rame kalau rekan-rekan itu datang ke Puri, dan bahkan sampai ada juga saya waktu itu bertemu dengan rekan-rekan yang dari Surabaya, yang dari luar Pulau Jakarta itu bahkan sampai mau beli ke tokonya Tommy Wong. Ini luar biasa sekali. Terkait dengan sampai dari luar Pulau Jawa aja datang ke sini, itu kan berarti ada pengalaman yang luar biasa ya, yang pelanggan dapatkan dari tokonya Tommy nih gitu. Nah, gimana sih cara create pengalaman itu?
untuk bisa dirasakan langsung nih sama pelanggan dan diturunkan ke karyawan-karyawan yang pastinya? Ya, Melanie, jadi gini, branding itu membentuk kepercayaan kan. Tapi sebenarnya sales itu yang bisa membuat orang itu mengambil keputusan yang menguntungkan buat kita. Jadi Kotomi langsung berikan buat teman-teman semua di sini ya. Jadi ada satu kalimat yang selalu aku pakai di dalam hatiku ini adalah gini. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuh kalau kamu bisa menyelesaikan problem orang lain. Dan bahasa yang lebih aku bingkai adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuh kalau kamu bisa membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka mau. Nah, jadi sebenarnya waktu Kotomi transaksi itu 30 tahun ada backtrack yang sudah terbentuk dulu. Aku selalu bantu orang lain dulu. Tidak pernah hard selling, tidak pernah membawa jualan dulu di awal. Selalu tentang aku ngamatin dulu orang ini, dia maunya apa? Mau ya? Nah, baru kemudian setelah aku bisa menyelesaikan problemnya dia, baru kemudian kan aku sebenarnya juga punya kebutuhan. Nah, ini yang seringkali orang yang pinter itu dia bisa menyelesaikan problem orang, tapi dia lupa dia sendiri punya kebutuhan. Call to action-nya dia lupa jualan. Nah, bicara call to action jualan itu tahap berikutnya. Tapi yang penting kata kunci di nomor pertama adalah kamu akan mendapatkan apa yang kamu butuh kalau kamu bisa menyelesaikan apa yang orang lain mau. Oke, Nah, itu berarti dulu. problem solver berarti ya? Yes, be the problem solver. Oke. Wah, itu menarik banget ya berarti ya. Untuk merasakan itu tuh pasti dari hati, ya kan? Nggak bisa cuma dengan sistem, tapi pasti dari hati yang tulus gitu ya. Untuk bisa langsung dirasakan sama pelanggan. Wah, Karena keren biasanya banget orang ya. kan langsung, ya udah lu punya masalah, ini gua ada produk. Iya, ada langsung kasih solusi Iya, gitu ya. Tapi kita tidak mau mendengarkan. Kayaknya itu lebih tepatnya mendengarkan juga tuh apa yang menjadi kebutuhan. Oke. Nah, Kotomi izin nanya nih, kira-kira kalau selama ini ya, apa sih framework jualan yang selama ini Kotomi lakukan? Ya kalau tadi kan kita taunya adalah soft selling ya, soft selling. Nah tapi mungkin sahabat Eljon juga mau belajar nih, apakah kita harus bangun trust dulu, terus kasih value dari diri kita ataupun produknya kita, baru sampai dengan kita offering, terus closing atau apa? Mungkin ada framework penjualan yang selama ini Kotomi lakukan. Oke. Sekarang Kotomi pisahkan dulu tentang platform ya. Intinya gini, kalau platform belajar layani manusia, maka algoritma akan melayani kamu. Itu tentang platform. Tapi balik lagi, sekarang platform lagi naik kan fee-nya. Maka orang mulai kembali lagi ke offline. Nah, kata rumus kunci di offline adalah sebenarnya gini. Kalau like sama views itu hanyalah angka. Tapi pelanggan yang percaya sama kamu, itu yang membayar tagihan. Jadi iya, jadi jangan sampai terbalik nih, ngejar angka views itu nggak menyelesaikan angka tabungan. Betul, betul. Angka tabungan kamu yang membayar tagihan. Nah, untuk itu kalau misalnya ditanya, Koko, lalu bagaimana ya frameworknya supaya saya tuh bisa deket sama pelanggan saya, supaya mereka percaya sama saya? Yes. Cuma 3 ini. Apa yang mereka takutkan, ya, apa yang mereka harapkan, dan kemudian apa yang mereka rasakan. Kalau kamu bisa menyelesaikan ketakutannya mereka, pasti kan mereka juga punya harapan sama kamu. Nah, harapannya seperti apa? Terus dalam perjalanan dia mendapatkan harapan itu, apa yang mereka rasakan sama kamu? Dan nanti di penghujung daripada sesi kita, Kotomi akan kasih sebuah quotes yang bagus banget dari Maya Angelou tentang bahwa manusia itu sebenarnya beli sama manusia. Manusia tidak beli sama mesin. Betul kok. Karena kan sekarang zamannya mesin, AI dan lain sebagainya, tapi ternyata lebih ke manusia ya ternyata kok ya. Oke. Dan tadi menarik, ada apa yang orang takutkan, fear, expect dan feel ya berarti ya. Feel. Nah, kita harus tahu dulu fear-nya dari customer-nya kita apa, terus ekspektasinya dia apa, terakhir bagaimana yang tadi pengalaman pelanggan atau feel-nya ya. Iya. Tapi aku menyimpulkannya tadi ya, pakai singkatannya THR justru. Oh, THR boleh. THR gitu kan. Takut. Tadi kan takut, ya kan. Terus dia harap, beri harapan, lalu dia rasakan gitu. Boleh juga THR tuh. ya, gampang ya. THR.
THR bener Iya, ya, bener kan? dipakai banget ya, udah hafal ya. Udah hafal banget langsung Thank you THR. Melanie. Iya. Jadi kalau untuk bisa konversi ke penjualan, ingat THR Ingat gitu ya. THR, ya Takut, kan? harapkan apa, sama Iya. rasakan. Iya. Itu yang harus kita berikan. Oke. Nah, misalkan nih kok, orang kan udah tahu nih ada begini, tapi kadang-kadang orang ada juga yang buka toko gitu kok ya. Ini misalkan Iya. contoh ya kok ya, Iya. ada buka toko, misalkan toko handphone. Toko A ini followersnya itu 500.000, sedangkan toko B itu followersnya cuma 10.000 nih, lebih kecil. Tapi kedua toko ini justru, yang toko yang kedua nih, yang followersnya sedikit, malahan omsetnya lebih besar. Kira-kira apa sih kemungkinan yang terjadi? Kok Tommy bisa katakan begini, viral makes you visible, but closing makes you profitable. Artinya viral itu hanya bikin kamu terlihat aja. Betul. Tapi sebenarnya kemampuan kamu meng-closing itulah yang akan bikin bisnis itu bisa profit. Nah, kalau ditanya kenapa kok yang ini jumlah followernya besar, tapi ataupun mungkin kelihatannya udah semuanya bagus, tapi kok kecil gitu ya Iya. penjualan. Tapi ini tokonya kecil, tapi ramai sekali pelanggan. Itu adalah tentang sistem. Sistem. Ya, tanpa sistem yang kuat, kamu mau viral, kamu brandingnya bagus, marketingnya udah bakar uang, kalau sistemnya bobrok, tetap aja. Ketika pelanggan sudah berduyun-duyun datang, kita nggak punya manajemen yang bagus terhadap karyawan kita menghandle, kita nggak mungkin sendiri dong. Betul, betul. Orang suka sama Tommy Wong ya, tapi coba apa yang terjadi sama tokonya ketika Tommy-nya tidak ada? Ya, Nah, kayak kalau hari ini nih, lagi Ya, kesini. ya. Jadi sebenarnya orang bilang gini, kita itu yang menghidupi orang-orang kecil. No, orang-orang kecil itulah pegawai-pegawai kita ya, yang mereka lah yang menghidupi kita, orang-orang ini. Jadi apa yang kita berikan kepada pelanggan kita adalah sebenarnya diri kita dalam bentuk mereka. Jadi jangan sampai pelanggan datang itu dapat perlakuan yang berbeda. Orang bisa suka sama Tommy Wong ya, tapi kan orang belum tentu suka cara si pegawai dalam melayani. Jadi banyak yang loss, Yes. udah brandingnya bagus, udah semuanya lah, marketing udah bisa mendatangkan traffic, tapi pas datang pelanggannya, begitu pegawainya ngasih piringnya dilempar saja ataupun ngasih kembalian dilempar, itu yang sudah bikin pengalaman yang buruk. Jadi balik lagi kata kuncinya adalah apakah kamu sudah bikin sistem yang baik, sistem yang terukur. 30 tahun sih Tommy baru bisa menghasilkan itu ya. seperti itu. But dalam perjalanan kan selalu kita bisa belajar dari mereka yang sudah tahu. Nah, berarti apakah kalau Tommy Wong sering melatih ataupun berdiskusi sama pegawainya, karena kan dia adalah representasi kita kan ya, tadi ya. Jangan sampai ini Servisnya citranya selalu. jelek nih, Ya. servisnya jelek Ya. gitu. Ada tips nggak kah? Apakah harus seminggu sekali dilatih atau curhat-curhat gimana sehingga bisa terbangun yang bagus tadi timnya? 10 tahun yang lalu aku selalu ada yang namanya briefing. Ya. Tapi briefing itu ternyata menakutkan. Orang menjadi harus bangun pagi, Yes. harus menghadapi bosnya pagi-pagi dengan wajah yang oriental look yang udah jelas-jelas bukan opa-opa, tapi CEO yang menyamar gitu ya. Wajahnya kelihatan banget karakternya Mr. Tommy. Zhang. Jadi aku ubah semua itu menjadi hal-hal yang basic, hal-hal yang natural, yaitu yang aku lakukan pada saat live juga sih, Michael. Jadi gini, aku bertanya kepada mereka tentang apa yang mereka alami dan aku selesaikan. Jadi kamu juga jangan hanya bisa menyelesaikan problem pelanggan kamu, tapi selesaikan juga problem daripada pegawai. Banyak orang itu bisa menyelesaikan problem pelanggan, tapi mereka bingung, kenapa ya pelanggannya hilang? Karena kamu belum menyelesaikan problem yang ada di pegawai. Berarti ngebangun internal juga tuh harus, itu penting banget In and ya. out. Yes. Ada guru saya bilang menang di dalam, menang di kehidupan. Iya, Iya. setuju banget. Ya, luar biasa. Berarti menjadi seorang problem solver ya, Ko ya. Nggak Yes. cuma buat ke customer, tapi juga buat ke tim. Jadi Iya. THR-nya nggak cuma buat pelanggan, betul. THR-nya juga buat Buat- ke pegawainya. Hmm. Karena itu balik lagi ke kita, buat kita juga kan nantinya sebagai business owner gitu kan ya kok. Oke. Nah, Ko Tommy, tadi kan pada saat live juga kan sambil menyelesaikan Iya. masalah tuh. Nah, kira-kira Ko Tommy pada saat live, terutama saya kan sering nyaksikannya di salah satu platform yang hurufnya T, Iya, iya, iya. gitu ya, di tik. Iya, iya. Iya. Apa sih indikator pertama yang Ko Tom lihat untuk mengetahui kira-kira nih audiens
cuma nonton doang, cuma tap-tap doang, Iya, atau iya, dia iya. benar-benar sudah siap untuk membeli nih, untuk closing. Dan kalau belum, gimana caranya biar kita bisa push mereka kayak tadi ya, ke call to action mungkin ya? Wah, ini pertanyaannya bagus banget, Mike. Dan ini biasanya diajarkan oleh para mentor yang berbayar nih gitu ya. Oh, iya. Tapi buat teman-teman sahabat Eljon TV, pertanyaan Bro Mike ini saya jawab. Ini kata kuncinya sih. Dan ini harus dari pengalaman. Pengalaman Kotomi 2 tahun, 365 hari dikali 2, non-stop tiap hari live, membuat aku menemukan satu rumus ini yang bisa kalian catat baik-baik. Awal mula bahwa kamu bisa mulai transaksi, awal mula bahwa kamu bisa melanjutkan perjalanan kamu menggunakan platform apapun adalah memancing pertanyaan. Memancing. Karena pertanyaan dari pelanggan, pertanyaan yang muncul di kolom komen kamu, itu adalah sinyal kepercayaan. Kalau orang nggak peduli sama kamu, dia nggak bakal bertanya sama kamu. Tapi begitu dia bertanya, cobalah untuk menjawab. Itu nomor 1. Terus kalau kamu jualan di konten, komen yang masuk itu adalah kepercayaan yang perlu kamu jawab. Orang sudah luangin waktu mau komen di tempat kamu. Banyak di antara kita sibuk mengejar angka followers, tapi tidak mengejar angka mereply kembali setiap komen yang masuk. Engagement. Yes. Engagement ya. Padahal yang sudah komen, yang sudah nanya, itulah calon pelanggan sesungguhnya. Jadi kata kuncinya, kalau di live kamu bisa memancing pertanyaan dan sudah mulai ada yang bertanya-tanya, itulah awalnya transaksi dimulai. Rasa percaya mulai terbangun. Orang bisa bertanya sama kamu. Ya. Contoh kayak Melanie sama Michael nanya saya, karena percaya sama kredibilitas saya. Kalau saya nggak punya kredibilitas, nggak punya experience, kalian juga nggak bakal bertanya. Benar? Betul. Ya, itu. Ini sangat penting buat teman-teman. Ini dari pengalamanku, satu quote dari Kotomi Wong yang bisa kalian pakai. Touch the heart, get the soul. Sentuh hatinya, dapatkan jiwanya. Dalam. Deep. Gitu. Ya, Oke. sama pelanggan juga kayak gitu. Nah kok, luar biasa banyak sekali ya yang tadi kita dapetin. Banyak orang itu di zaman sekarang ya, berbicara mengenai branding, banyak yang jago nih bangun branding, tapi gagal untuk membangun bisnisnya. Tapi ada juga yang brandingnya kalau kita lihat ya kayaknya biasa-biasa aja. Pada saat live juga maksudnya bukan yang, wah ini bagus, cakep atau apa. Tapi dia bagus untuk penjualan. Kira-kira apa tuh kok? Apakah karena tadi interaksinya, engagementnya, atau karena apanya? Padahal kalau dibilang brandingnya kayak biasa-biasa aja gitu ya. Nggak yang, wow kerja sama mama ini, kerja sama mama itu. Enggak. Tapi dia bisa mendatangkan konversi penjualan yang luar biasa. Manusia tidak membeli apa yang kamu jual. Manusia tidak hanya membeli apa yang kamu jual. Mereka juga membeli kenapa kamu jual dan kenapa mereka harus percaya pada kamu yang menjual. Manusia tidak hanya membeli produk yang kamu jual. Manusia tidak hanya membeli jasa yang kamu tawarkan. Tapi manusia itu sebenarnya membeli kepercayaan mereka kepada kamu. Kenapa kamu yang dianggap layak melakukan profesi itu, artinya kontraktor, dokter, dan sebagainya. Reputasi ya, kalau kita ke dokter kan kayak gitu kita cari. Makanya kita cari bukan, bukan yang umum. Biasanya kita bayar mahal untuk yang spesialis. Karena apa? Orang langsung cari bermasalah di jantung, sebenarnya bisa saja yang umum juga nanganin. Tapi kan ujung-ujung yang dibayar mahal adalah yang spesialis. Sampai di sini saya rasa teman-teman paham ya. Sama juga, it's not about what you sell, but why you sell it. Gitu. Jadi ada hal yang orang lihat, cocok nggak ya orang ini yang nawarin aku. Makanya para reviewer lebih dipercaya daripada selebgram yang jualan gadget. Itu terjadi. Kita bisa lihat banyak sekali reviewer yang mereview dengan baik. Akhirnya dia justru mendapatkan traffic penjualan yang lebih luar biasa.
Setuju sih. Karena kalau reviewer tuh kan dia benar-benar menjawab ya apa yang kita butuhkan, kita juga kan mencari apa yang kita butuhin gitu kan. Aduh, kayaknya ini cocok deh gitu kan. Dan reviewer tuh mampu untuk memberikan Dan itu. dia berani gitu membandingkan. Kan. Dia compare lah itu. Adil ya gitu ya. Adil, Gak fair. berat Tapi sebelah gitu ya. Selebgram itu kan lebih ke ya udah nih jualan aja. Tergantung siapa yang endorse. Siapa yang endorse benar. Betul. Nah, berarti trust ya, orang membeli trust dan reason kenapa Iya. kita Iya. ada di sektor tersebut atau di bidang itu ya. Wah, Iya. luar biasa. Menarik sekali nih Ko Tommy Wong dan rekan-rekan. Nanti kita akan kupas lagi nih kok. Tapi kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di podcast Musik Pator. Hai Sobat PSMTI, yuk siapkan energi dan semangat kamu untuk ikut di acara PSMTI Funwalk Sunset 2026. Ajang seru yang bukan cuma menyehatkan tubuh, tapi juga jadi momen kebersamaan penuh keseruan. Catat tanggalnya ya, Minggu 16 Agustus 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Sunset Pier Peak 2 Jakarta Utara. Banyak hadiah menarik hingga ratusan juta rupiah menanti. Bahkan, ada kesempatan ikut lucky draw tur ke Tiongkok. Buruan daftar sekarang dengan scan QR Code berikut ini. Info lebih lanjut, hubungi nomor berikut ini. PSMTI Funwalk Sunset 2026, harmoni dari tubuh, pikiran, dan jiwa adalah kesehatan. Berjumpa lagi di podcast Musik Faktor, podcast yang membahas mengenai musik, business value, dan inspirator. Topik kita hari ini tentang conversion branding into sales bersama dengan pakar kita hari ini yaitu Ko Tommy Wong. Luar biasa. Dan Ko Tommy, kita sebelum mau lagi belajar lebih lanjut lagi, mau menggali lebih lanjut lagi, kita mau ada permainan dulu nih biar nggak tegang. Boleh ya? Boleh. Boleh banget Kita kasih Kenapa game wajahnya dulu. berasa tegang gitu? Iya, tegang kayaknya. Karena kita udah nyerap banget tadi ya. Berat kan tadi ya. Deep Nah, gitu ya. iya, dalam. dia dapet deep information ya nih. Oh, Kita mau main game tebak-tebakan aja nih kok, yang gampang. Ya, pilih A atau B. A atau B, gitu Ya, aja ya, baik. yang gampang. Dan ini harus dijawab dengan cepat kok, dalam Baik. waktu 1 1 menit. menit. Ya, siap ya kok ya? Siap? Oke, Oke. pertanyaan saya yang pertama. Boleh lihat ke kamera kok? Branding atau closing? Pilih A atau B? Branding. Branding. Omset atau profit? Profit. TikTok Live atau Instagram Reels? Instagram Reels. Follower 1 juta atau 1.000 pelanggan loyal? Oh, pasti 1.000 pelanggan loyal. Viral atau konsisten? Konsisten. Diskon atau value? Value. Personal branding atau corporate branding? Personal branding dulu. Marketplace atau website sendiri? Marketplace. Terakhir, customer baru atau repeat customer? Repeat customer. Oke. Oke. Wow, luar biasa. Ya,
Oke, itu di babak pertama gamenya kita ya, Kotomi. Dan kita sambil mau nanya nih dari jawaban yang tadi di quick answer tadi ya. Ya. Tadi branding atau closing, pilihnya branding. Kenapa Ya. bukan closing kok? Karena kan yang paling tadi menghidupkan kita itu kan closingnya kita. Kenapa pilih branding? Manusia beli sama manusia. Hmm. Kalau kamu sekarang tidak bisa membranding diri dengan benar, bagaimana kamu mau closing? Oh iya Iya kan? betul betul. Analogi sederhananya kalau kita mau melamar seorang wanita, mana bisa langsung kamu tembak langsung ajak nikah. Setidaknya ada martabak manis yang dikirimkan ke mertua. kan? sekali. Dan Ya. itu selalu manjur ya. Ya udah oke. Itu hal yang simple ya. Jadi maksudnya ayolah coba jangan cuma deketin orangnya dulu, deketin juga orang tuanya. Gitu. Artinya soft selling ya kok soft ya. selling. Jadi sebelum kamu jualan ke seseorang, kamu bangun dulu personal brandingmu yang disukai di sosial media, biar supaya calon jodoh yang memang suka sama kamu datang ke kamu. Betul betul. Oke. Nah, kalau gitu, TikTok Live atau Instagram Reels pilihnya Instagram Reels. Iya. Kenapa nih? Karena Instagram Reels yang menghasilkan saya bisa bergerak ke TikTok Live. Kalau saya tidak membentuk branding saya dengan baik di Instagram Reels, sebenarnya aku juga nggak punya loyalis yang akan berbelanja produkku. Karena ketika aku TikTok Live, yang masuk itu majemuk. Banyak orang masuk, hilir mudik. Dan aku tidak kenal mereka. Tapi yang udah kenal aku dengan baik di Instagram, semuanya akhirnya, oh kok ini keranjang kuningnya aku langsung check out. Jadi aku nggak perlu ke toko lagi. Oh. Nah itu dia. Ini Ya. pengalaman pribadiku. Mungkin orang lain bisa beda, but ini adalah experience. Kalau ini caranya Kotomi ya, berarti Iya, dari cara- IG Reels Iya. dulu. Ya, nanti menurut dikonversi. keyakinan saya lah. Iya. Menurut keyakinan dan Iya. sudah Teruji. 2 tahun, Iya. 3 tahun ya. Berarti dari Iya. brandingnya itu di Instagram dulu. Betul. Penjualan urusan TikTok. Benar gitu Betul. loh Iya. Itu marketnya lah. marketnya. Oke. Dan makanya tadi pilihnya selain follower 1 juta, lebih pilih 1000 pelanggan loyal ya kok ya. Iya. Karena kalau setiap hari ada 1000 pelanggan loyal, sebenarnya kamu nggak bangun apa-apa juga di sosial media nggak ada masalah. Tetap Iya. bisa hidup ya kita Tetap ya bisa hidup, dari kan? yang loyal tadi ya. Iya. Nah, Iya. ini pembelajaran juga nih buat Iya. sahabat Eljon dan Iya. Musipator ya. Kebanyakan orang ngejar followers terus. Followers ya. Bahkan sampai rela tuh membayar fake followers gitu ya. Iya, karena mereka pikir bahwa dengan besarnya followers akan membuat traffic tinggi gitu kan. Enggak. Ternyata jawabannya adalah simple. Orderan kita yang membayar tagihan. Iya. Betul. Dalam- Berarti itu tadi langsung ke repeat customer berarti ya, Iya. dibutuhkan Iya. itu ya, Iya. lebih penting. Yes. Nah, gimana cara ngebangun repeatnya itu loh, misalnya ngejaga si customer yang loyal ini? Kata kuncinya pinter. Oh gini, bukan pinter ya. Tapi kata kuncinya adalah ikhlas beradaptasi. Banyak orang itu nggak ikhlas. Ikhlas beradaptasi. Iya, ikhlas beradaptasi. Banyak orang, wah, udahlah nggak bisa gua mah WA. Aku nggak bisa ini, nggak bisa ini. Ada nggak yang bisa? Bisa, ada. Berarti tinggal belajar sama yang bisa. Nggak mau ngajarin kok, kan banyak platformnya. Dan juga di Eljon TV ini kan juga banyak sekali disiarkan ilmu-ilmunya. Jadi Betul. tinggal belajar aja. Zaman sekarang kan banyak platform yang terbuka untuk kamu belajar. Betul. Banyak platform yang menjual, juga banyak platform Banyak untuk juga. tempat kamu belajar. Dan ini mungkin satu hal ya, jangan keras kepala. Banyak orang bilang gini, practice makes perfect. Tunggu dulu, praktisnya dengan cara benar nggak? Kalau praktisnya dengan cara ngotot, ya, dengan cara ibaratnya kayak konsisten itu only makes you permanen. Jadi kamu konsisten dodol, ya kamu akan jadi dodol terus gitu loh. Kamu harus bisa buka diri. Oh iya ya, ini udah nggak relevan. Ya udah, aku coba dengan pengalaman baru. Sakit nggak? Sakit. Tapi yang sakit biasanya susah ditiru orang. Karena orang lain nggak mau niru rasa sakit itu, benar? Betul. Makanya orang bilang, kok kenapa ya aku bisnis begini, sebentar aja dijiplak orang dan orang lain lebih sukses. Ya karena nggak ada sakitnya. Tapi kalau kamu rasain sakitnya, ada penderitaannya, setahap demi setahap kamu bertumbuh, orang lain belum tentu mau. Semua orang pengen instan sukses. Tapi kalau kamu terukur, makanya 30 tahun sebenarnya Kotomi banyak yang ngajakin untuk bisnis yang lain. Tapi enggak, karena menurut aku, apapun yang sudah aku dalam ini, yang akan membuat aku terus bertumbuh.
Yang penting jangan permanen dodol. Oke, berarti Iya. makanya konsisten perlu, Iya. tapi Iya. adaptif juga ya. Ko, Iya, untuk misalnya jual mengikuti elektronik ini ya. masih hari gini jual TV hitam putih. Iya. Situ yang perlu membuka diri gitu loh. Udah bukan Iya, tempatnya iya. gitu. Walaupun dia konsisten, kurang Iya, pas gitu. nggak Iya, pas. betul. Yang jual TV aja udah dakdikduk karena semua udah pindah ke layar handphone Iya, kan. betul. Oh, Artinya mau belajar terus Iya, mau ya. belajar Jangan sampai terus. sebagai seorang pengusaha. Kemampuan beradaptasi. Ya, beradaptasi dan mau belajar. Oke, menarik. Tadi kita di quick answer ya. Sekarang Pak Tommy, kita kasih game yang kedua nih. Game yang kedua ini adalah apa yang terpikirkan di benak Kotomi, ya, satu kata yang muncul tersirat apa dalam waktu kurang dari 5 detik. Jadi nanti saya akan kasih satu kata, misalkan contoh anak, ya, yang kepikiran adalah misalkan contoh Vicky gitu ya, atau anak itu lucu. Nah, boleh. Iya, boleh. Siap? oke. Kita dicatat ya. Yang pertama ya, Ko ya. Boleh lihat ke kamera. Yang pertama, apa yang terlintas di benak pada saat ada kata yang pertama adalah customer. Oh, duit, Duit. Oke. Branding. diri sendiri. Kotomi Wong, Trust, reputasi, Gagal. kesempatan nyoba lagi. AI. Partner, duit, itu jawabannya saya suka duit. oke. Ya. Kompetitor, Temen yang menajamkan Kotomi, oke. Indonesia, potensi. Oke, mantap. Ya, customer tadi duit ya. Duit. Oke, kita nggak munafik ya, Ko ya, bahwa kita perlu Banyak juga. orang sayang duit, nggak sayang sama customer. Makanya susah cari duit. Nah, betul itu. Iya. Karena katanya cari. Hmm. Coba mendatangkan duit kan beda. Artinya harus Cari mendatangkan duit, customer aku hari ya. ini mau pergi cari duit sama I make money beda. Ya, ketika kamu berpikirnya aja udah berbeda. Aku hari ini harus cari duit, capek kan? Capek. Cari artinya ada yang hilang. Tapi gimana ya caranya aku bisa datengin duit? Nah, mungkin kita mulai dari apa yang kita upload aja dulu. Selesaikan problemnya orang, yang tadi Kotomi bilang, selesaikan apa yang orang lain mau, maka kita akan mendapatkan apa yang kita butuh. Dan butuh duit. In this economy, I need money. Makanya Saya tadi suka uang. duit itu Iya. gitu ya. Saya suka Iya. uang. Wajahnya kan tergambarkan kan? Iya, jelas Wajah duit. sekali. Cerah gitu ya kan. Oke, oke. Terus juga tadi ada AI. AI itu partner. Kenapa Kotomi? Jawaban Ya. AI itu partner. Kamu berdebat sama partner, dia bisa baper. Banyak orang nggak berdebat sama AI. Kalau Kotomi, aku selalu berdebat sama AI. Oh, berdebat, Iya, berdiskusi gitu ya? Aku bilang Layaknya gitu, sama teman. kamu nggak punya perasaan, aku bilang gitu. Kamu bisa ngomong teori segini banyak, kamu nggak tahu aku yang ngalamin di lapangan. Dan dia jawab, oh iya, saya memang tidak punya perasaan. Tapi saya punya logika dan data. Oh gitu. Iya. Oh, bener ya? Berdebat, coba sekali-sekali diajak berdebat, jangan cuma ya ditanyain terus gitu loh. Ya, tapi diajak berdebat. Memperdebatkan hal yang kita ragu, itu justru akan membuat kita bertumbuh. Jangan udah ragu masih digas terus gitu loh. Banyak orang kan gini loh, aku pengen cepat sukses, makanya aku nekat. Tunggu dulu, nekatnya itu yang bikin kamu jatuh nanti. Semakin kamu nekat, semakin cepat, tapi cepat jatuh. Bukan cepat Berarti jangan maju. sembarangan nekat ya? Iya, katanya orang bisnis itu mulai Nekat. Mulai aja berani dulu, satu aja, punya mulai aja aja dulu. ya saya nggak mau nentang ya. Oh, iya, iya, Tapi maksud oke. kayak gini, sekali lagi aku punya teman banyak yang motivator. I'm not a Ya. motivator, okay? Ya. I'm not a businessman. Yes. But correct me if I'm wrong. Banyak yang mengajarkan tentang mulai aja dulu, ya, nekat aja dulu, coba aja dulu, tunggu dulu. Ini beda. Tolong ya teman-teman, pahami ya. Aku nggak mengcounter. Tapi gini, kalau mereka yang udah kaya raya, anaknya konglo, pewaris, dia nggak apa-apa, coba dulu, mulai aja dulu. Lah kalau Betul. kita yang gajinya cuma 3 juta Perintis. UMR, perintis, gaji kita aja masih kembang kempis. Lu mau coba-coba, lu mau mulai aja dulu, nekat aja dulu, habis uang lu, besok tagihan tetap datang. Iya. Ya kan? Betul. Jadi harus ada logika. Kalau memang saat ini udah kerja baik-baik, coba kumpulin dulu. Kumpulin apa?
duitnya masih dikit kok, kumpulin pengalaman, kumpulin ilmu, kumpulin teman, Gitu loh. ya kan? Yang saya bilang ajak teman baik makan, Ajak bukan teman makan teman baik, baru kumpulin uang. Kalau uangnya udah ada, dari sebagian uang itu dipakai untuk mulai aja dulu. Jadi Kotomi nggak mengcounter ya. Oke. Tapi sebelum proses mulai aja dulu, coba-coba dulu, harus ada hal yang kumpulin dulu. Kumpul itu nggak cuma modalnya, Iya. ilmunya, informasinya, semuanya, networknya. Networkingnya. Oke, itu Iya, penting. betul. Nah, kalau itu sudah terkumpul nih kok, misalkan dia mau berbisnis nih kok, Ya. lebih mending personal branding dulu, product branding, atau corporate branding kok, menurut Kotomi? Itu semuanya nggak ada yang duluan, tapi saling linear, searah. berjalan. Jadi Berjalan bangun bersamaan. personal branding dulu. Karena gini, manusia percaya sama manusia. Iya. Kita bisa lihat konglomerat yang hebat macam Pak Tanoko ya, yang ada di Surabaya, Avian itu, dia dipercaya karena dia figurnya dia. Kemudian sosok pribadinya ya. kemudian dia lihat orang lihat dia punya evaluasi perusahaannya, sahamnya dan sebagainya. Kemudian sekarang beliau yang udah konglomerat aja udah usia udah sekian puluh tahun masih melakukan yang namanya social branding, masih bangun personal branding. Kan berarti bagaimana dengan kita-kita yang masih berjuang Iya. gitu loh. Betul. Berarti Jadi personal branding personal baru branding, bisa ke corporate branding. corporate branding. Iya. Makanya kenapa kita sebagai penjual harus menyadari satu gini, orang suka membeli, nggak suka dijuali. Dapat banget. Jadi pastikan di dalam perjalanan kita, kalau keputusan orang bisa membeli itu adalah pancing emosinya. Makanya kenapa di mal-mal buka pintu AC, wangi, aroma itu sudah begitu kita masuk, sebenarnya emosi kita sudah dipengaruhi. Orang sudah Feel-nya merasa ya. feel-nya, yes, I'm the rich man, gitu ya kan. Walaupun mungkin lihat kanan, lihat kiri harus jual ginjal kanan, jual ginjal kiri, gitu ya. Aura Kan? ya, aura. Kemudian kalau di media sosial orang selalu bikin hook tiga detik pertama, Betul, betul. apa yang mancing orang emosi? Misalnya gelas ini mau jatuh, orang jadi stay nontonin dulu. Nah, makanya nggak bisa menggunakan hal-hal yang standar di zaman yang sudah berkembang luar biasa. Oke. Berarti pentingnya untuk memainkan emosi ya Ya, dalam penjualan. tapi dengan itu. benar ya, Ya. karena banyak kita lihat selebgram maupun public figure yang Flexing. bahkan perusahaan yang runtuh dalam sesaat hanya karena sebuah tayangan. Oh, oke. Jadi pinter-pinter juga untuk meng-create Ya, itu bijak. ya, Ya, iklan bijak-bijak ya. itu. Oke. Oke. Nah, Nah, Kotomi, kira-kira apa sih pesan buat rekan-rekan nih ya yang menyaksikan acara ini agar mereka bisa merubah dari followers menjadi customer, terus jadi repeat order dan bahkan jadi fansnya nih, sehingga tadi bisnisnya bisa bagus dan Ya. reputasinya terjaga, jangan sampai kayak tadi kan hancur. Iya. Kotomi bisa katakan dari pengalaman 30 tahun lebih saya berbisnis, manusia akan melupakan apa perkataanmu, apapun jabatan yang kamu miliki, harta yang kamu punya, tetapi manusia tidak pernah melupakan rasa kebaikan apa yang kamu buat dalam hidup mereka. So, people will forget what you did, but they always remember how you make them feel. Maya Angelou. Dan itu menurut Koko menjadi satu sosok guru yang saya teladani perkataan beliau yang saya pakai dalam bisnis. Sebenarnya kalau kamu ingin mengubah customer, ya, tepatnya adalah kamu pengen didatengin pelanggan, jangan hanya mikirkan mendatangkan pelanggan, tapi bagaimana mengubah pelanggan kamu menjadi teman yang langganan. teman yang langganan. Keren Luar banget. biasa. Oke. Kok tadi kena banget ya untuk kita tetap mengingat apa yang merasakan. Lebih cepatnya tuh lebih feel-nya. Itu tuh dalam banget sih. Nggak akan pernah dilupa gitu kan. Nah, ada nggak satu momen nih kasih tahu ke kita yang Koko selama perjalanan 30 tahun ini yang benar-benar menyentuh Koko gitu. Yang itu menjadi akhirnya ini tuh spirit gue nih gitu. Ya di 2017 itu Oke. aku sebenarnya pengen menyerah. Aku ada di suatu organisasi komunitas, kebetulan Mike juga di situ, Pak Doni juga ada di situ. Dan kita ke
airport, ke terminal T3, waktu itu baru dibangun, tapi saya diam saja, saya kesusahan, saya nggak bisa ngomong. Kalau ini saya ingat lagi, saya benar-benar berat dan saya rasa Mike bisa sangat tersentuh, karena saya tidak mencoba menampilkan kesusahan saya. Ternyata orang-orang yang sukses itu seringkali mereka tidak sukses juga untuk ngomong mau ngutang sama teman. Makanya kita akhirnya tetap ikut, ini pengalaman ya, saya ke lapangan udara itu, kita lihat peresmiannya, saya tidak ngomong apapun ke Mike, tapi dalam perjalanan saya tersentuh oleh Bro Doni De Keyser maupun Mike yang datang ke rumah saya. Mereka ngobrol sama saya. Jadi satu hal yang buat saya dalam hati merenung begini, ternyata di kondisi saya titik terendah, sebenarnya masih ada loh orang-orang yang peduli saya, bukan rekening saya. Oke. And that's the rise of human brand. Ini sekarang zamannya AI. Jangan sampai kamu lupa sama teman-teman yang sudah baik dalam hidupmu. Ini waktunya kamu untuk kembali menyapa mereka. Aku percaya tayangan ini bukan kebetulan lintas di kamu. Kalau sampai dia lintas, berarti inilah waktunya kamu untuk ingat tentang Kotomi, the rise of human brand. Punya empati untuk menyapa teman-temanmu yang lama, yang sudah pernah punya arti dalam hidupmu. Luar biasa sekali Kak Tommy. Oke. Terima kasih banget nih Kotomi, deep banget pembicaranya dan I can feel ya, karena ya waktu di masa waktu itu ya saya ada juga di situ dengan Kotomi, tapi bisa bangkit lagi. Kita kadang-kadang luar pintar biasa. cari uang, Mike. Tapi kita nggak pintar berhutang. Muka kita nggak cocok gitu loh untuk minta gitu. hutang. Jadi kita nggak tahu mesti ngomong apa. Ini true story ya. Saya nggak bisa ngomong ke Mike, nggak bisa ngomong siapa-siapa. Nggak cuma tentang uang sih, tapi tentang down mental. Tapi just, ya itu tadi Kotomi bilang, bertahan, beradaptasi, move on. 2019 Kotomi jadi ketua umum dan semua kembali lagi. Oke. Kita doakan terus Kotomi Ya, makin naik terus ya, Tuhan bawa, dan juga semakin bisa memberikan dampak buat teman-teman yang lain yang lagi menyaksikan ini. Ya, tadi sudah kita mendapatkan tentang THR, jangan lupa Ya. takut, Ya, Harapan. Harapkan. dan rasakan. rasakan ya. Agar kamu tidak diragukan. Agar Oke, tidak agar diragukan. tidak diragukan. Oke, terima kasih banyak ya Kotomi hari ini sudah berkenan hadir dan sharing-sharing. Thank you untuk waktunya, dan untuk sahabat Eljon dan Musikator, terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bisa mencerahkan kita semua dan memberikan harapan buat rekan-rekan untuk bangkit kembali, karena yang namanya tadi hanya manusia lah yang bisa tahu tentang manusia, dan cara kita memperlakukan mereka itu yang membuat conversion branding into sales. Saya Michael Pranajaya bersama dengan rekan saya Saya Melanie Sevin. dan juga Kotomi Wong. undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Saksikan terus di program podcast Musik Fator, dan terakhir salam satu nada. Wow.